Selamat malam saudara-saudari jemaat PTMC Keramat Pulo. Untuk memulai acara kebaktian Rabu malam kita akan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Untuk memulai acara kebaktian Rabu malam kita akan menyanyi lagu Sion nomor 196, Tuhanku berkata. Untuk membuka acara Rabu malam ini kita undang Bapak Franky Simbolon untuk membawakan dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan atas segala berkat dan lindungan Tuhan yang sudah memelihara dan memberkati kami di sepanjang perjalanan hidup kami, hingga pada kesempatan ini Tuhan kembali kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan, khususnya firman Tuhan yang kami akan dengarkan pada kesempatan ini. Biarlah dengan pertolongan Tuhan Engkau curahkan Roh Kudus-Mu boleh menguasai hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang akan kami dengarkan boleh menguatkan kami, sehingga kami boleh tetap setia di hadapan Tuhan. Berkati hamba-Mu khususnya Bapak Pendeta Paul Emerson Jaya yang akan membagikan firman Tuhan pada kesempatan ini. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, sehingga firman Tuhan yang disampaikan boleh menguatkan dan memperbaharui hidup kami dari sekarang sampai Yesus datang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami persembahkan hanya di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Paul Emerson Jaya. Selamat malam saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kita patut bersyukur kembali oleh karena kasih Tuhan kita boleh beribadah di malam permintaan doa ini.
Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, adalah satu anugerah yang besar kalau kita bisa bertambah satu hari lebih dekat kepada kedatangan Tuhan. Mari kita berdoa sejenak. Bapa di sorga, kembali kami datang kepadamu, karena kami tahu Engkau Allah kami yang sangat mengasihi kami. Bila mana firman ini kami mau dengarkan, biarlah hati kami menjadi tanah yang baik. Kuasai kami dengan Roh Kudus Tuhan, ampuni dosa kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kasih, lagu Sion yang kita kenal dulu, bukan sekarang, nomor 277, kasih Allah tak terbilang. Digambarkan kasih Allah tak terbilang. Langit menjadi kertas, laut menjadi tinta, rumput jadi pena, tidak dapat menuliskan semua akan kasih Tuhan. Catatan demi catatan, mulai penciptaan sampai hari ini, berapa banyak berkat kasih yang Tuhan sudah limpahkan. Itu sebabnya saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yohanes 3 ayat 16, ayat yang sudah biasa kita dengarkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Alam, wahyu menyaksikan kasih Allah. Dia adalah Bapa yang begitu mengasihi. Alam dan wahyu menyaksikan kasih Allah. Allah yang menjadi Bapa bagi kita, sumber segala kehidupan. Bila mana kita memandang benda-benda alam yang ada di sekitar kita, yang indah-indah, ini hanya sebahagian dari keajaiban yang tertinggal, yang menakjubkan, yang masih ada di atas dunia ini. Renungkanlah penyesuaiannya yang mencengangkan terhadap keperluan-keperluan kita. Karena Allah tidak pernah merancang kecelakaan, tapi rancangan Allah bagi kita adalah kehidupan yang penuh kebahagiaan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada waktu dunia ini diciptakan, maka firman Tuhan, segala sesuatu yang diciptakan itu amat baik, sangat amat baik. Allah menciptakan segala sesuatu dengan sempurna. Manusia dengan kesucian, penuh kegembiraan. Bumi ketika muncul dari tangan Khalik itu, tanpa kerusakan apapun di atas dunia ini, tanpa kutuk. Allah adalah kasih dan membahagiakan. Demikianlah yang tertulis dalam tiap kuntum yang mekar, di setiap pucuk rerumputan yang bertumbuh, burung-burung yang bagus memenuhi udara dengan kicauan yang menarik yang membahagiakan, kembang yang memantulkan bau aroma yang harum semerbak, pohon-pohon menjulang tinggi di hutan dengan daun-daun yang rimbun menghijau. Semua ini menyaksikan akan kelemah lembutan pemeliharaan Allah Bapa kita dan kerinduannya supaya kita berbahagia. Ketika Musa berdoa, inilah gambaran kemuliaan Tuhan yang dia sampaikan dalam Keluaran 34 ayat 6 dan 7. Tuhan lewat dari hadapan Musa seraya mengumumkan, Huwa Allah Ar-Rahmani Ar-Rahimi, yang panjang sabar lagi besar kemurahannya dan kebenarannya, yang memelihara kemurahannya bagi orang beribu-ribu, yang mengampuni segala orang durhaka dan kesalahan dan dosa. Dia panjang sabar
besar kemurahannya, berkenanlah ia akan berbuat baik. Yunus 4 ayat 2, Mikha pasal 7 ayat yang ke-18. Pertanyaan sekarang, mengapa manusia terpisah dari Allah? Kalau Allah itu adalah kasih. Allah telah mengikat hati kita kepadanya dengan tanda-tanda yang tidak terhitung jumlahnya di langit maupun di atas bumi ini. Tapi saudaraku, dengan benda-benda alam, ikatannya terdalam, terlembut ada di dalam dunia ini, supaya hati manusia itu mengenal Dia. Firman Tuhan katakan, kendati pun semua bukti-bukti telah diberikan, setan itu masih saja membutakan pikiran-pikiran manusia. Dia mau rubah manusia itu yang tadinya gembira menjadi takut. Dan mereka, manusia itu, akhirnya menganggap Allah yang maha belas kasihan itu adalah Allah yang kejam. Setan sedang menuntun manusia supaya menganggap Allah sebagai satu oknum yang sifat utamanya adalah lalim, keadilan yang lalim. Setan sedang mempertunjukkan kepada manusia bahwa Allah itu sebagai hakim yang kejam, hakim yang kasar, sebagai orang yang berpiutang dan suka memaksa. Inilah gambaran Allah tadi dirubah oleh setan. Dia menggambarkan Khalik itu sebagai oknum yang mengawasi dengan pandangan kecemburuan, sedang mengamat-amati dengan kekeliruan, dan mengamat-amati kesalahan manusia supaya mereka dapat dihakimi olehnya. Kebagian sejati halaman 5. Jadi saudaraku yang kasih, bukankah ini satu tuduhan yang begitu kejam terhadap Allah kita? Setan sedang menuduh Allah, menuduh Khalik itu, Yesus Kristus, sebagai hakim yang kejam dan kasar. Mari kita lihat siapakah Allah yang sesungguhnya. Siapakah Yesus yang sesungguhnya? Lukas 4 ayat 18. Di dalam menggambarkan pekerjaannya di dunia ini, Yesus mengatakan bahwa Tuhan telah mengurapi aku, memberitakan kabar kesukaan kepada orang miskin, menyuruh aku mengabarkan kebebasan kepada orang tawanan, dan menyembuhkan orang yang buta untuk dapat melihat, serta melepaskan orang yang tertindih. Coba kita lihat saudara, beda pandangan setan dengan apa yang sesungguhnya Allah kita itu. Inilah pekerjaan Allah. Inilah pekerjaan Yesus Kristus. Memberitakan kabar sukacita kepada orang miskin, membebaskan orang tertawan, menyembuhkan penglihatan orang buta, dan melepaskan orang yang tertindih. Saudara-saudaraku, orang-orang yang paling miskin dan dina tidak takut mendekati Dia. Bahkan anak-anak kecil pun tertarik kepadanya. Anak-anak itu senang naik ke pangkuannya serta menatap wajahnya dengan penuh pengasihan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, memang luar biasa ya, bagaimana setan dapat membuat pikiran manusia ini dirasuk, terubah pikirannya. Allah yang begitu sabar, Allah yang begitu mengasihi, tapi bisa dipandang oleh manusia sebagai orang jahat, sebagai Allah yang kejam. Saudara-saudara yang kasih, Yesus berkata, belajarlah kepadaku. Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut, rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Apa yang kita pelajari dari Yesus? Dia tidak pernah kasar, bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun yang kejam. Dia tidak pernah menyakiti jiwa orang yang peka dengan kesusahan yang sia-sia.
Yesus tidak pernah menghina kelemahan manusia. Yesus yang ada di mulutnya adalah kebenaran, ucapan belas kasihan dalam suasana kasih. Dia mencela kemunafikan. Yesus mencela kekurang percayaan, perbuatan jahat. Kenapa? Sebab di dalam suara Yesus sendiri, di sana terkandung butir-butir air mata ketika dia mengucapkan celaannya yang tajam. Jadi waktu Yesus mengadakan celaan, menegur orang, sebenarnya dia lakukan itu karena kasih sayang, bukan karena kebencian. Itu sebabnya selalu Yesus kita dengar, maka ia menatap dan menangis. Dia meratap. Kenapa saudaraku? Dia menangisi Yerusalem, kota yang disayanginya, yang telah menolak dia sebagai jalan kebenaran dan hidup. Hidupnya adalah kehidupan yang penuh penyangkalan diri. Tiap-tiap jiwa di hadapan Tuhan sangat mahal harganya. Pada setiap jiwa manusia itu, dia melihat bahwa mereka adalah menjadi beban tanggung jawabnya untuk menyelamatkan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, saya imani ini. Saya imani bahwa setiap saya melihat orang lain yang belum mengenal firman Tuhan, saya harus berbicara dalam hati saya, dia adalah tugas kita untuk menyelamatkan. Harusnya di pikiran kita saudara, setiap melihat orang yang belum mengenal Tuhan itu adalah tanggung jawab kita. Itulah yang dirasakan Yesus setiap saat. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, demikianlah sifat Kristus dinyatakan dalam hidupnya. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Jadi kalau kita tidak memiliki kasih saudara, kita tidak memiliki kepedulian, tidak memiliki cinta untuk menyelamatkan orang lain, ingat, engkau sudah tidak mengenal Allah. Mudah, simple. Jadi kalau orang yang mengenal Allah itu pasti dia mencintai orang lain, dia mengasihi orang lain. Dia takut kehilangan nyawa orang lain. Dia takut akan kebinasaan orang lain. Saudara-saudara yang kasih, yang ada di hatinya adalah memenangkan orang lain untuk diselamatkan. Saudara-saudara, kalau Allah kita sangat mengasihi, mengapa kita mengalami kesusahan? Pelanggaran terhadap hukum Tuhanlah, yaitu hukum kasih, yang akhirnya membawa bencana dan kematian. Ingat sekali lagi saudara, mengapa justru terjadi kesusahan, penderitaan? Karena kita melanggar hukum Allah itu sendiri, yaitu apa? Hukum kasih. 1 Yohanes 3:1, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Jadi kita harusnya bersyukur, walaupun kita manusia berdosa, Tuhan angkat kita. Dia bawa kita kepadanya dengan kematian putranya yang tunggal itu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, panggilan bagi kita pada malam hari ini, Allah mengasihi dengan luar biasa. Apakah engkau masih meragukannya? Apakah engkau masih menahan diri untuk tidak datang kepadanya? Cari dia dan datanglah kepadanya selagi ada kesempatan. Karena Allah akan menyambut engkau
dan akan memenuhi segala keperluanmu. Mazmur 145 ayat 15-16. Maka segala kejadian menengadah kepadamu. Maka engkau akan mengaruniakan makanan pada waktunya. Engkau juga membukakan tanganmu untuk mengenyangkannya. Segala sesuatu yang hidup sekadar keridlaanmu. Saudara-saudaraku yang kasih, bila mana kita memahami kasih Tuhan, mari kita belajar mulai hari ini untuk mengasihi. Bila mana kita menyadari kasih Tuhan yang ajaib itu, mari kita belajar hari ini untuk tidak lagi melanggar perintah-perintahnya. Karena Tuhan akan menyediakan segala sesuatu. Inilah menjadi harapan dan doa kita, agar kita semua boleh melihat bagaimana besarnya kasih Tuhan. Sekali lagi ayat inti Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berhentilah untuk tidak percaya kepada Allah. Berhenti untuk menganggap Allah kita itu kejam. Berhenti menganggap bahwa Allah itu tidak mendengar, tidak peduli. Dia sangat mengasihi saudara dan saya. Tuhan memberkati kita. Karena hari ini, malam ini adalah malam permintaan doa. Bila mana nanti ada doa-doa yang kita mau sampaikan, saya mohon mari kita doakan. Sama-sama kita mengambil tempat untuk boleh bertelut dan berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, Engkau luar biasa dalam hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kami menyadari kami manusia yang berdosa. Kami ciptaan Tuhan tetapi sudah jatuh. Engkau Allah yang penuh kemurahan. Oleh sebab itu, dengarlah puji-pujian kami saat ini kepadamu. Bapa, sungguh kami bagaikan kain lara. Kami sesungguhnya tidak layak untuk meminta kepadamu saat ini, karena kami berdosa. Tapi Engkau maha kasih, maha murah, maha pengampun. Dengarlah kami pada saat meminta pengampunan kepadamu dan mengakui segala dosa kesalahan kami. Bapa yang baik, Engkau adalah Bapa yang maha peduli. Saatnya kami mengadakan permohonan kepada Tuhan, karena kami tahu hanya Engkaulah Allah yang dapat mendengar kami. Berkati kami anak-anak-Mu, berkati rumah tangga kami, berkati seluruh pekerjaan kami, berkati cita-cita kami. Tuhan, bila mana ada di antara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang sedang bergumul untuk pekerjaan, Tuhan berikan kepada mereka. Yang mencari pasangan hidup, Tuhan berkati mereka. Bagi mereka yang sudah berkeluarga, menginginkan anak, Tuhan berikan kepada mereka. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan di dalam pelayanan, agar kami boleh menjadi sinar terang, membagikan firman Tuhan, menyaksikan kebaikan-Mu, sehingga berikan kami jiwa-jiwa yang baru yang boleh kami tuntun kepada Tuhan. Memberkati juga ya Bapa pemerintah kami, agar Engkau boleh mengendalikan mereka, memberikan akal budi, supaya kami sebagai masyarakat juga boleh memberikan dukungan, dan kami merasakan satu kebahagiaan, sementara di dunia ini kami leluasa untuk meninggikan nama Tuhan. Memberkati organisasi Tuhan yang besar ini. Berkati pimpinan kami di dalam
gereja, mulai dari jemaat sampai ke General Conference ya Bapa. Biarlah kami semua bertanggung jawab untuk melakukan tugas yang Tuhan sudah bebankan bagi kami. Memberkati lembaga-lembaga baik rumah sakit maupun sekolah di mana saja, agar dapat menjadi saluran berkat ya Tuhan. Bapa, mungkin masih ada di antara anak-anak Tuhan yang saat ini sedang tertunduk di hadapan-Mu, merindukan sebuah permohonan, menjawab mereka ya Bapa dengan penuh kasih sayang. Terima kasih Bapa di sorga karena kami boleh mengadakan ibadah malam hari ini. Terima kasih dengan firman yang Kau sudah sampaikan bagi kami. Nasihat untuk dapat mengasihi sebagaimana Allah mengasihi kami. Dan tetap setia kepada firman-Mu. Dan menerima Engkau dengan sukacita dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk hari yang Engkau telah berikan bagi kami untuk beraktivitas. Biarlah kami semua boleh menggunakan waktu yang kami miliki, bekerja dengan sungguh-sungguh dan melayani Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sambut berkat-Mu. Amin. Kita sambut firman Tuhan kita yang telah didengarkan dengan menyanyi lagu Sion nomor 217 dengan judul Tambahkanlah Terang Lampumu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Pada malam permintaan doa ini kami telah mendengarkan firman-Mu yang dibawakan oleh Pendeta Jai Tuhan. Oh Tuhan, bimbing firman ini Tuhan sehingga bermanfaat bagi kehidupan kami sehari-hari sambil menunggu kedatangan Yesus kedua kali. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin. Terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah mendengarkan firman Tuhan Rabu malam ini secara online. Semoga firman ini menjadi berkat bagi kita masing-masing. Begitu juga untuk persembahan
kita bisa transfer ke rekening yang ada di bawah ini. Terima kasih, terpuji nama Tuhan, selamat malam.